Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fakhrul Mukminin. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning. Oke, baik, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. 1. Berikan contoh pre-sales activity. Jawabannya yaitu kegiatan marketing seperti menghubungi customer melalui telepon, kunjungan, dan surat menyurat. Soal yang kedua, jelaskan production planning pada SAP ERP. Jawabannya, production planning merupakan kegiatan menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. Yang ketiga, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Jawabannya, discrete manufacturing merupakan istilah industri untuk pembuatan produk jadi yang merupakan item berbeda yang dapat dengan mudah dikenali seperti dihitung, dilihat, dan disentuh. Kemudian, sedangkan repetitive manufacturing merupakan proses manufaktur yang melakukan produksi berkelanjutan dari produk yang sama untuk jangka waktu yang lama dan aliran produksi yang cepat menggunakan jalur perakitan atau produksi. Yang keempat, jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PAC. Jawabannya, PAC adalah teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. Contoh, membuat perencanaan aktivitas, melaporkan hasil operasi, memastikan aktivitas produksi, dan memantau work center. Kemudian, soal yang nomor 5. Gambarkan flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Nah, di sini sudah saya buat gambar flowchart-nya itu menggunakan flowchart maker online yang online ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini penjelasannya itu perusahaan memulai membuka pendaftaran, lalu HRD menerima lamaran, melakukan klasifikasi lamaran, dan melakukan proses perekrutan. Apabila kandidat berhasil lolos, administrasi mendapatkan konfirmasi ke tahap wawancara dan lalu menerima undangan. Sedangkan yang tidak mendapatkan konfirmasi ke tahap wawancara, kemudian HRD menjadwalkan pertemuan dengan kandidat dan melakukan wawancara. Setelah itu, HRD melakukan seleksi kandidat. Apabila kandidat diterima, HRD mengirim tawaran pekerjaan ke kandidat, lalu kandidat mengkonfirmasi penerimaan tawaran. Kemudian perusahaan merekrut. Begitulah proses dari rekrutmen, interview, dan penerimaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.